Buka browser, di sini saya menggunakan Google. Di kolom pencarian kita ketikkan quizzes. Kita pilih yang paling atas, free online quizzes. Tampilan awal quizzes seperti ini, kemudian kita klik masuk. Pilih lanjutkan dengan Google. Kemudian kita pilih email yang akan kita gunakan untuk masuk ke quizzes. Di sini saya menggunakan email belajar. Tampilan awal setelah kita masuk ke quizzes. Untuk membuat quiz dari awal, kita bisa klik buat. Dan jika kita sudah pernah membuat quiz, kita bisa cari di bagian perpustakaan. Kita klik buat. Di sini ada beberapa jenis yang kita bisa buat dengan quizzes. Karena di sini saya ingin membuat kuis, maka saya klik yang penilaian. Ada 3 jenis aktivitas baru yang bisa kita buat di quizzes, khususnya di bagian penilaian. Yang pertama, kita bisa mengimpor lembar kerja atau pertanyaan dari Google Form, spreadsheet, atau PDF. Yang kedua, kita bisa menghasilkannya dengan AI, yaitu dengan mengimport dokumen atau menyalin situs web dan memasukkannya ke dalam quizzes. Dan yang terakhir, kita bisa pilih buat dari awal seperti yang akan saya contohkan berikut. Jadi kita klik buat dari awal. Setelah muncul buat aktivitas baru, di sini kita bisa mencari pertanyaan yang sudah dibuat oleh guru-guru lain yang ada di quizzes. Nah, saya akan mencontohkannya. Kita klik di kolom pencarian. Misalnya di situ saya ingin mencari pecahan, maka kita ketik saja pecahan, kemudian kita klik cari kuis. Maka akan muncul banyak kuis tentang pecahan yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru kita yang ada di quizzes. Lalu saya klik yang ingin saya pilih. Dan Bapak Ibu juga bisa menyaringnya atau memfilternya sesuai dengan kelas, kemudian mata pelajaran, dan juga jumlah soal. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan semua soal, maka kita tinggal klik tambahkan semua soal. Atau jika kita ingin menambahkan satu atau beberapa soal aja, tinggal klik tambahkan soal masing-masing di setiap soal yang ada ya dan yang sudah kita pilih. Selain mencari kuis yang sudah dibuat oleh rekan-rekan guru, kita juga bisa membuat kuis sendiri di quizzes. Quizzes telah menyediakan banyak jenis pertanyaan yang bisa kita buat. Misalnya, kita ingin membuat pilihan berganda. Kita arahkan kursor ke pilihan ganda, maka quizzes akan memberitahu bagaimana cara kita membuat pilihan berganda di quizzes. Begitu juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misal kita arahkan kuis ke bentuk menjodohkan, maka di sebelah kanan quizzes akan memberi petunjuk bagaimana cara membuat kuis jenis menjodohkan. Begitu juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Di sini saya akan memberikan contoh membuat soal dalam bentuk pilihan ganda dan mengkategorikan. Kita klik pilihan ganda. Setelah muncul, kita bisa langsung mengetik pertanyaan. Dan di sini karena saya ingin membuat soal dalam bentuk soal bergambar, maka saya klik tambah gambar. Setelah muncul, kita bisa mengunggah dari perangkat komputer kita atau kita bisa pilih cari. Di sini saya pilih cari, saya ketik apa yang ingin saya cari, misalnya susunan seri resistor. Kita klik pencariannya, maka akan muncul gambar tentang rangkaian seri resistor. Kita pilih gambarnya. Setelah muncul, kita bisa atur besar kecilnya gambar. Setelah selesai kita atur, kita bisa klik simpan. Maka gambar akan otomatis muncul di soal. Kemudian kita ketik pertanyaannya.
Setelah soal selesai diketik, kita akan menambahkan beberapa pilihan jawaban. Nah, di sini saya akan menambahkan pilihan jawaban dalam bentuk rumus. Caranya kita klik salah satu pilihan jawaban, kemudian kita klik masukkan persamaan. Maka akan muncul berbagai jenis karakter dan simbol untuk membuat persamaan yang diinginkan Bapak Ibu. Karena saya ingin membuat 5 pilihan jawaban dan yang tersedia cuma 4, maka kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan. Setelah pilihan jawaban bertambah, kita bisa melanjutkan untuk mengisi semua pilihan jawaban sampai selesai. Setelah selesai, kita tandai jawaban yang paling benar. Di sini kita juga bisa mengatur poinnya dengan klik poin dan tergantung berapa banyak soal yang akan kita buat. Nah, di sini saya mengaturnya menjadi 10 poin. Waktunya juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jangan lupa save question. Maka kita sudah berhasil membuat satu soal dalam bentuk pilihan ganda. Dan soal yang sudah kita buat juga kita bisa edit dengan cara klik edit. Nah, untuk menambahkan ke soal berikutnya, kita klik tambahkan soal. Berikutnya, saya akan menambahkan soal dalam bentuk mengkategorikan. Kita klik mengkategorikan, maka akan langsung muncul pertanyaan yang disediakan oleh Quizizz. Kita bisa tetap menggunakan pertanyaan tersebut dan kita bisa juga menggantinya. Nah, saya di sini memilih untuk tetap menggunakan pertanyaan tersebut. Kita disediakan 4 kolom untuk setiap kategori dan di sini saya hanya menggunakan 2 kolom. Di kolom pertama saya tulis rangkaian seri dan di kolom kedua saya tulis rangkaian paralel. Di masing-masing kategori kita bisa menambahkan opsi jawaban yang benar. Seperti di kategori rangkaian seri, di sini saya menambahkan 4 opsi jawaban yang benar terkait konsep-konsep rangkaian seri, seperti gambar, rumus, dan ciri-ciri rangkaian seri. Begitu juga untuk kategori rangkaian paralel, saya sediakan 4 opsi jawaban yang benar terkait konsep-konsep rangkaian paralel seperti rumus, gambar, dan ciri-ciri rangkaian paralel. Kemudian kita tentukan poinnya. Di sini saya pilih 20 poin dan waktunya 3 menit. Kemudian kita save question. Setelah selesai, kita bisa memberi judul kuis kita, kemudian kita tuliskan mata pelajaran, kelas, dan bahasa, serta kita bisa mengatur visibilitasnya untuk dilihat publik atau hanya dilihat privat oleh kita saja. Kemudian kita tambahkan gambar untuk kuis kita supaya lebih menarik. Kita bisa unggah atau langsung cari di internet. Setelah selesai, kita bisa klik simpan. Setelah selesai membuat soal, kita akan mencoba review dengan klik review. Pilih pratinjau sebagai siswa. Kita tunggu sebentar. Nah, jika dimainkan, maka Quizizz kita dalam bentuk seperti yang ada di video. Jika ingin mainkan sekarang, kita klik mainkan sekarang.
Quizzes menyediakan 6 mode yang tersedia. Di sini saya memilih yang mode klasik. Kemudian kita klik mulai. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di video. Peserta didik dapat langsung mengunjungi joinmyquiz.com lalu memasukkan kode yang ada di tampilan. Atau peserta didik dapat juga men-scan barcode yang ada di tampilan. Setelah peserta didik masuk semua, kemudian kita klik mulai. Itu dia tadi sedikit informasi bagaimana cara menggunakan Quizzes. Bapak Ibu guru juga bisa mengeksplor bagaimana cara membuat jenis-jenis pertanyaan yang lain yang ada di Quizzes. Selamat mencoba.